Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد قال أبو سيد محمد بن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال ومن زعم. Abu Ya berkata, wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa'i fid dunya liyastakthira minal a'mali salihatil muqarrabati ila Allah ta'ala fa in kana ma'a dhalika harisan 'alaiha. Wa man za'ama, dan siapa yang menduga, minan nas, dari sebagian orang, annahu, bahwasanya dia, yuhibbu, senang, dia manusia itu tulal baqa, panjang abadi, ya, panjang umur abadi fid dunia, di dunia, atau hidup lama di dunia. Baqa di sini ya, kalau kita melihat kefanaan dunia ya maksudnya hidup lama di dunia. Liyastakthir, untuk memperbanyak, minal a'malis salihatil muqarrabah, yang memperbanyak amal-amal yang saleh yang mendekatkan diri ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fa in kana ma'a dzalika, jika ada bersama tujuan itu atau dugaan itu, harisan 'alaiha, sangat menginginkannya, menginginkan apa? Amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Musammiran fiha, semangat. Ini musammir dari kata apa? Syammar, menyingsingkan lengan, itu maknanya adalah bersemangat. Karena orang kalau akan beraktivitas seperti pekerjaan yang membutuhkan tenaga, semangat ekstra, biasanya kan identik dengan menyingsingkan lengan. Bahkan menyingsingkan lengan ini tidak hanya identik dengan semangat bekerja, beraktivitas, tapi ketika dia akan melakukan perlawanan atau pembelaan, carokah, ya kan, disingsingkan, ada semangat. Maka kata-kata musyammiran fiha di sini boleh, tidak harus menggunakan kata menyingsingkan lengan atasnya, tapi bersemangat untuk beramal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah, ya. Wa mujaniban lima yushghilu anha, dan menghindar terhadap perkara yang menyibukkan diri dari amal saleh itu, amal-amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa perkara yang menyibukkan diri dari amal saleh itu? Min umurid dunia, dari perkara dunia, aktivitas duniawi. Bahwa maka orang tersebut bisadiqina, terhadap orang-orang sadiqin, kategori sadiqin, asbah, lebih serupa, lebih mirip. Jadi kalau ada orang ingin panjang umur dalam rangka untuk banyak ibadah, ya, semangat untuk beribadah, ini serupa dengan orang-orang sadiqin, ingin hidup lama di dunia agar bekalnya di akhirat lebih banyak, bukan semata-mata karena ingin menikmati dunianya. Wa in kana mutakasilan, dan jika ada dia pemalas, anha, dari beramal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa musawwifan fiha, dan berangan-angan, ya, berandai-andai, seandainya saya, tapi tidak ada bukti nyata, saya akan begini, besok saya akan bertaubat, besok lusa saya akan mulai beraktivitas ibadah salat, tapi tidak pernah dilakukan. Akni, saya bermaksud, dahulunya Abu Ya, al-amal as-salihah fiha di sini adalah amal salihah, ya, amal-amal yang baik. Dia malas dari mengerjakan amal-amal yang baik, dia berangan-angan, hanya berandai-andai untuk mengamalkan amal saleh, tapi tidak pernah terwujud.
fahuwa minal kadzibin, maka orang itu termasuk orang yang kategori pendusta. Yang dikategorikan al-kadzibin al-muta'allilin, ya, cari alasan saja. Lima la yuni anhu, dari dengan perkara sesuatu yang dia tidak butuh darinya. Lianna man ahabba an yabqa, karena sesungguhnya orang yang senang untuk tetap tinggal, li ajli syai'in, karena sesuatu, shara fi ghayatil hirsi, maka menjadi berada di puncak kerakusan, ala dzalika syai', atas hal tersebut, perkara atau sesuatu tersebut. Makhafata an yafutahu, karena khawatir, ya, ada hal khawatir kehilangannya. Wa yuhal bainahu wa bainahu, ya, dan terhalang antara dia dan sesuatu itu. Siyama, lebih-lebih, wal amalus salih la yumkinu illa fid dunya, lebih-lebih amal soleh itu tidak mungkin kecuali dilakukan di dunia. Mau dilakukan di mana? Ya. Amal soleh tidak di padang mahsyar. Amal soleh bukan di surga, tapi di dunia. Karena surga itu tempat balasan kebaikan. Mahsyar itu berkumpul setelah kehidupan dunia, bukan tempat beramal. Mau rajin sholat di mahsyar, ya sudah kasih sekarang di dunia. Maka ketika ingin lama di dunia karena untuk memperbanyak amal soleh ini, tapi ternyata tidak ada indikator untuk berbuat kebaikan, hanya berangan-angan, dusta dia. Wala yutasawwar wujuduhu, dan tidak dibayangkan wujuduhu, adanya dia itu, fi ghairiha albattah, pada selain dunia sama sekali. Atau wujudu al amal soleh, keberadaan amal soleh selain di dunia sama sekali tidak tergambar. Mau sholat di mana, mau beribadah di mana selain di dunia ini. Dunia ini meliputi seluruh dimensi ruang waktu yang kita hidup di dunia. Jadi artinya ketika ada orang hidup di luar angkasa, ya dunia, bukan dunia bumi yang kita pijak itu saja, tapi di mana kita masih bernafas, ada usia sebelum meninggalkan alam fana ini dunia. Li'anna al-akhirata, kan sunnya akhirat, daru jazain, adalah negeri balasan amal. Walaysat bidari amalin, bukanlah negeri amal. Ladangnya di dunia, panennya nanti di akhirat. Fatafakkar fi dzalika, maka renungkanlah engkau tentang hal tersebut, jiddan, sungguh-sungguh. Asallahu, semoga Allah an yanfa'aka, memberi manfaat kepada engkau, siapa Allah, bihi, dengan dzalik. Renungkanlah hal tersebut, mudah-mudahan hal tersebut menjadi manfaat bagimu. Wasta'in billahi wasbir, dan mohonlah kepada Allah pertolongan untuk berfikir, berenung
saya sudah durhaka, saya sudah maksiat, penuh dengan kesalahan, tapi kok masih dihidupkan oleh Allah. Kadang orang yang sudah penuh maksiat menyesal itu ingin segera mati saja, putus asa. Tapi kemudian dipanjang umurkan oleh Allah, dipanjang umurnya apa? Diberi panjang umur oleh Allah itu dalam rangka peluang untuk bertaubat. Maka husnudzon saja kepada Allah. Ketika esok hari di pagi hari Anda terbangun meskipun dengan penuh dosa dan kesalahan, maka berprasangka baik kepada Allah bahwa hari itu dan seterusnya akan ada peluang kebaikan. Bukan malah pesimis. Mak Pak Udin kok pentangiran. Mata anak pemati tu kok pentangiran. Benar kok enggak ada sumpuk apa masalahnya. Mati dah mati. Dan ini orang yang begini sudah jauh dari rahmatnya Allah. La tayasu. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah itu luas. Meskipun ada orang datang menghadap Allah dengan dosa sebanyak gunung, tetapi dia dengan sungguh-sungguh taubatnya, mudah bagi Allah mengampuni dosa-dosa yang sebanyak gunung itu. Intinya apa? Berprasangka baik pada Allah, minta kepada Allah. Berubah jadi baik itu bukan dari diri kita, tapi semata-mata ada pertolongan, keterlibatan qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka maksudnya engkau gharadun lil afat, tujuan afat, gangguan, semacam rintangan, baik itu penyakit ataupun afat batin, ya, gangguan batin. Engkau ini adalah target, ya. Wa hadfun mansubun, ya, target yang ditegakkan li sihabil maniyat, untuk panah-panah kematian. Anda lihat kalau tempat latihan mana, di situ ada papan target, ya, lingkaran titik paling kecil nilainya sekian. Kemudian target lingkaran kedua, ketiga sampai 10 misalkan. Masing-masing panah jika tepat di sasaran bagian mana sesuai dengan nilainya, kan gitu. Semakin berada di titik tengah 10 kan gitu. Tapi yang terlebar 1. Nah, Anda ini adalah target dari panah kematian. Kapanpun bisa dipanah. Oleh karena itu, jangan merasa lengah, jangan merasa bisa menghindar dari panah kematian itu. Wa inna ma ra'su malika, dan hanyalah modal hartamu, alladhi yumkinuka an tashtari bihi minallahi sa'adatal abad, yang mungkin engkau membeli dengan modal hartamu itu dari Allah, membeli kebahagiaan yang abadi. Hadzal umr, ini umur ini. Jadi umur adalah modal kita, harta yang menjadi modal kita untuk jual beli dengan Allah. Apa yang dibeli? Keabadian, bahagia yang abadi selamanya, surga. Modal kita itu ya umur ini sudah. Kalau amal tidak sebanding dengan harganya surga, maka carilah sesuatu yang bisa mendekati perbandingan harga surga apa? Rahmatnya Allah. Carilah dengan umur kita ini, modal yang bernama umur ini, atau kesempatan, peluang, ya. Carilah. Kalau kalian punya masa lalu pernah terjangkit fobia atau bukan fobia, mania game, ya, game watch, game apa, semua jenis generasi game itu. Nah, lihat di situ kan ada jatah life, hidup, ya. Kalau hampir habis, apa yang dilakukan? Cari benda, sesuatu yang bisa menambah umurnya itu. Jangan kemudian terkena serangan, dipukul, semakin mendekati merah kan, ya. Bahkan nyawanya tinggal sedikit, ya. Sekali pukul roboh mati. Game over. Main ulang lagi. Dunia ini nggak bisa main ulang. Restart nggak bisa. Ya kalau game itu bisa restart, kadung ngamuk ibate lu, pokol ngepi, TV naik mentong, masih bisa beli lagi. Tapi umur nggak bisa begitu. Ya.
fa iyyaka an tunfik awqatah, maka engkau harus menafkahkan waktumu, wa ayyam, waktunya umur itu, hari-harinya umur itu, wa sa'at, dan detik-detiknya umur itu atau jamnya umur itu, wa anfasah, nafasnya umur itu, fima la khair, hindari engkau menafkahkan pada sesuatu la khaira fi, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, wala manfaat, dan tidak ada manfaat. Hindari, iyyaka, hindari, jauhilah engkau menafkahkan waktu umurmu atau hari-hari umurmu, jam umurmu, nafas umurmu pada sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada manfaat. Fayatulu taharrusuk, maka panjang penyesalanmu. Wa ya'tumu, dan besar asfuka, rasa bersalahmu, ba'dal mauti, setelah kematian. Semakin tersia-siakan umur ini, semakin besar penyesalannya, semakin besar rasa bersalahnya. Semakin panjang penyesalannya, semakin besar rasa bersalahnya. Tetapi ketika semakin sedikit ketersia-siaan umur, ya, kalau diberi umur 60 tahun yang tersia-sia hanya 20 tahun, 10 tahun, rasa penyesalannya ada tapi tidak panjang. Rasa bersalahnya ada tapi tidak besar. Tetapi kalau kemudian umur 60 tahun separuh lebih digunakan untuk hal yang sia-sia, siap-siap ya, di akhirat nanti penyesalannya lama, rasa bersalahnya besar ya. Idza arafta, jika engkau mengetahui qadral faid wa tahaqqaqtahu, apabila engkau telah mengetahui kadar sesuatu yang hilang itu, harga nilai sesuatu yang hilang, dan engkau telah mewujudkannya, merealisasikannya. Semakin besar barang yang berharga, barang yang hilang itu semakin besar nilainya, maka rasa kehilangnya juga semakin besar. Kalau Anda kehilangan peniti, sekecil peniti itu kan bisa beli lagi dengan harga yang murah. Bahkan hanya dengan harga 5.000 ya sudah berapa peniti, kan gitu. Sama halnya orang beli apa sebenarnya? Makanan ringan ya. Berapa yang paling murah? Ada yang 1.000, 500, apa itu? Hongkong ya. Bagung cepak nyaman, pasti tepak ban kanya keker. Rezeki Nabi di sini hilang, ada yang hilang seharga itu 500 rupiah, tapi sudah sebagian sudah masuk ke mulut dan dikunyahnya. Ya sebegitu. Bayangkan kalau kemudian satu wadah belum sempat dimakan, tepak ban kanjeng kokor pas numpang Pak kue hilang. Saudara peti tabuk ini. Kiriman kita ada semakin berharga. Beda dengan orang yang kirimannya masih banyak. Sesal, sedih, iya, tapi masih bisa beli lagi. Ini sudah harus kehilangan makanan 4.000 rupiah, kemudian kiriman tidak ada, mau berhutang harus punya ilmu ya, wajah tebal ya. Kalau sudah wajahnya tebal, minta kepada temannya pinjam uang. Paling tidak lirik-lirikan mungkin ditawari gratisan kan gitu. Itu odus acual malam. Nah, ini masih mending kalau kita melihat fenomena yang terakhir beredar ya, suatu kota. Karena sekarang sistem belajarnya adalah daring dengan biaya kuotanya yang mahal, sampai ada oknum menjual dirinya hanya untuk biaya itu. Ini di luar sudah terjadi begini. Na'udzubillah, ini antum berada di sini dipilih oleh Allah, antum dijaga oleh Allah, gunakan sebaik-baik kesempatan ya. Berkorban perasaan iya, jauh dari keluarga, merasa terkungkung, ada rasa jenuh, pandai-pandailah menghibur diri, pandai-pandailah beraktivitas ya, pandai-pandailah kreasi dalam menghilangkan kejenuhan itu. Karena ini yang mahal, peluang ini. Anda akan nangis dengan hari-hari ini. Saya mengulang dauhnya Buya Said Ahmad An-Maliki ketika bersama beliau ya, mengaji bersama beliau,
ibadah haji bersama beliau. Ya auladi, wahai anak-anakku, kalian rasakan nanti di kemudian hari, satab, kalian akan nangis. Min hadhil ayyam, dari kenangan hari-hari ini. Betul ketika kita melihat potret kenangan, foto-foto bersama beliau, ya Allah, hilang kesempatan itu, hanya tinggal kenangan. Ya. Mumpung masih ada di sini, tanyakan pada alumni, rindu untuk kembali beraktivitas. Anda di sini jenuh, iya, tapi kejenuhan ini akan terbayarkan dengan kerinduan di masa akan datang. Sudah, nikmati aja, nikmati kejenuhannya, nikmati kebosanannya, ya. Pandai-pandai menjaga hati. Kadang di masa kejenuhan begini, termasuk yang saya alami, kekuatan bisikan setan semakin dahsyat. Bahkan bisa dibisiki untuk berburuk sangka, berburuk batin kepada guru, pada syekh kita. Ini menunjukkan apa? Bersyukur Anda sebenarnya. Kalau serangannya semakin besar, sebenarnya menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Serangan besar itu karena ada kedekatan yang juga semakin baik. Kalau kemudian orang itu jauh dari gurunya, jauh dari kebaikan, buat apa setan susah-susah untuk memberi gangguan yang dahsyat? Itu yang saya renungkan. Setiap kali saya mendekati guru, seorang murabbi, semakin dekat posisi fisik, memijat beliau, duduk sama beliau, hati ini semakin dibisiki, tidak karu-karuan. Wah, paling beniwa dia, paling fisiknya akan dinilai. Kalau kebetulan fisiknya sehat, ya maklum po, ya maklum po. Ya, ada bisikan begitu. Anda harus nonton. Itu cara setan menunjukkan, ya, bahwa gangguannya semakin besar, berarti Anda berada di posisi yang semakin dekat. Dihalang-halangi semakin berat, berarti Anda semakin mendekati kebaikan itu. Lihat ujiannya para aulia sholihin, semakin tinggi, ya, yang datang jenderalnya. Kalau perlu iblisnya turun tangan, kan. Saya kok semakin hari semakin tidak baik batin. Husnudon. Anda semakin istiqomah rotibnya, Anda semakin istiqomah syawariknya. Kok tiap hari saya semakin banyak pikiran-pikiran? Sabar. Tunggu kemenangan melawan situasi ini. Ya. Anda sedang bertarung, Anda sedang berperang. Saya kok tambah lama tambah jenuh di sana. Iya. Karena tahu bahwa Anda sudah tidak ada di luar, Anda sudah tidak terpengaruh teman, Anda sudah tidak mengisi hari-hari dengan sia-sia. Karena duduknya saja, diamnya saja, bahkan istirahatnya, tidurnya, ini ibadah semuanya. Kenapa? Ini benteng, sedang menjaga apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama Allah. Maka kita tinggal di tempat ini, segala aktivitas 24 jam berubah menjadi ibadah semuanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.